teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan kelanjutan dari cerita Kebun Pisang Kerajaan Pocong khusus buat kalian. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian masih berani. Kehilangan Agus menyisakan lubang kengerian yang menganga di dada mereka. Pak Wiryo bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Meski nafasnya tersengal dan pandangannya masih berbayang akibat embusan uap dingin tadi. "Kita tidak bisa membiarkan dia, Pak," bisik Rian dengan suara pecah. "Agus masih hidup. Saya lihat tangannya tadi masih bergerak." "Jangan gila, Rian. Itu bukan lagi kebun pisang," Darto berteriak sambil menunjuk ke arah rimbunya pepohonan yang kini tampak berubah bentuk. Kabut yang tadinya berwarna putih pucat kini perlahan berubah menjadi kelabu keunguan, menggantung rendah setinggi pinggang. Pohon-pohon pisang itu tidak lagi berdiri acak. Batang-batangnya yang besar seolah bergeser secara gaib, membentuk lorong panjang yang gelap dan melengkung di bagian atas, menyerupai koridor di dalam istana kuno yang dibangun dari daging tumbuhan yang membusuk. "Lihat itu," Jumari menunjuk ke arah tanah. Di sepanjang koridor pohon pisang tersebut, terlihat pocong-pocong berdiri berjajar dengan jarak yang sangat rapi. Mereka tidak lagi melompat atau bergerak agresif. Mereka berdiri tegak, diam dengan kepala yang tertunduk dalam. Mereka tampak seperti barisan prajurit penjaga yang sedang menyambut tamu atau tawanan agung. "Mereka mengundang kita masuk," gumam Pak Wiryo. Ia memungut parangnya kembali. Namun kali ini ia tidak memegangnya untuk menyerang. Ia menggunakannya sebagai tongkat. "Kalau kita tidak masuk sekarang, Agus tidak akan pernah kembali. Tapi kalau kita masuk, kemungkinan besar kita juga tidak akan kembali." "Saya ikut, Pak," sahut Rian tegas. "Agus hilang karena saya tidak cukup kuat memegang tangannya." Mereka mulai melangkah memasuki batas kebun. Begitu kaki mereka melewati pohon pisang terdepan, suara jangkrik dan angin malam mendadak hilang total. Suasana menjadi sunyi secara absolut, kecuali suara gesekan kain kafan yang tertiup angin gaib. Seret, seret. Semakin jauh mereka melangkah, pemandangan di sekitar mereka semakin tidak masuk akal. Di sela-sela pelepah pisang tergantung untaian bunga melati yang sudah layu dan menghitam. Namun baunya masih sangat tajam bercampur dengan bau dupa yang menusuk hidung. Di tengah kebun itu, lorong pohon pisang berakhir di sebuah area lapang yang luas. Tanah di sana tidak lagi berupa lumpur, melainkan tumpukan kain putih kusam yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai karpet besar yang empuk dan basah. Di sekeliling lapangan itu, ratusan, mungkin ribuan pocong berdiri melingkar. Mereka terdiri dari berbagai ukuran. Ada yang kecil seperti anak-anak, ada yang sangat tinggi hingga kepalanya melampaui pohon pisang, dan ada yang kain kafannya sudah koyak-moyak hingga memperlihatkan tulang belulang yang menghitam. Di titik paling tengah, sebuah pemandangan membuat jantung Rian nyaris berhenti. 7 batang pohon pisang emas tumbuh melingkar dan di tengahnya terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari jalinan akar pohon dan tulang manusia yang diikat dengan tali kafan. Di sana duduk
Sesosok makhluk yang jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu mengenakan kain kafan berwarna emas kusam yang sudah robek di sana-sini. Wajahnya tidak lagi berupa tengkorak, melainkan wajah seorang pria tua yang sangat mereka kenali. Namun dengan kulit yang transparan, hingga pembuluh darah hitamnya terlihat berdenyut. "Pak Karto," bisik Pak Wiryo. Di bawah kaki sang raja, Agus duduk bersimpuh. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, namun pupilnya hilang, hanya menyisakan bagian putih yang bersih. Agus tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk diam, sementara sepasang pocong di sampingnya perlahan-lahan mulai melilitkan kain kafan baru ke tubuhnya, mulai dari kaki hingga ke pinggang. "Ia sedang disiapkan," ucap sebuah suara yang seolah muncul langsung di dalam kepala mereka. "Seorang penjaga baru dibutuhkan untuk gerbang sebelah utara." Ratusan pocong di sekeliling mereka serempak mendongakkan kepala. Suara gesekan tulang leher mereka yang patah terdengar seperti rentetan tembakan di tengah kesunyian itu. Pemandangan di depan mereka melampaui segala mimpi buruk yang pernah ada di desa Karangjati. Rian ingin berteriak memanggil nama sahabatnya, namun suaranya seolah tercekik di pangkal tenggorokan. Udara di tengah kerajaan itu terasa begitu dingin, hingga setiap nafas yang ia keluarkan membentuk kabut putih yang tebal. "Gus, bangun Gus!" Rian akhirnya berhasil melepaskan satu teriakan serak. Agus tidak menoleh, gerakannya mekanis. Tubuhnya yang sedang dililit kain kafan oleh dua sosok tinggi itu mulai terlihat kaku. Kain yang melilitnya bukan kain biasa. Kain itu tampak seperti kulit ari yang tumbuh menyatu perlahan dengan kulit asli Agus. "Sudah terlambat, Nak," bisik Pak Wiryo. Tangannya yang memegang parang kini terbulai lemas. Dia bukan lagi sedang diikat, dia sedang diserap. Tiba-tiba, sosok Pak Karto yang duduk di singgasana akar itu menggerakkan jarinya yang panjang dan hitam. Secara serempak, ribuan pocong yang melingkari lapangan itu mulai mengeluarkan suara gumaman. Bukan doa, melainkan suara dengung ribuan lalat yang sangat keras, memekakkan telinga dan membuat isi kepala terasa mau meledak. "Jangan dengarkan, tutup telinga kalian," perintah Jumari. Namun perhatian mereka teralih saat melihat tubuh Agus. Perlahan tapi pasti tubuh pemuda itu mulai melayang beberapa senti di atas tumpukan kain putih. Wajahnya yang pucat mulai tertutup oleh kabut hitam yang keluar dari mulut sosok Pak Karto. "Ambil dia sekarang, atau dia hilang selamanya." Pak Wiryo tiba-tiba mendapatkan kembali keberaniannya. Ia berlari menerjang ke arah lingkaran tengah mengayunkan parangnya membabi buta. Rian dan Jumari mengikuti di belakangnya. Anehnya, barisan pocong yang jumlahnya ribuan itu tidak bergerak menghalangi. Mereka hanya diam terus berdengung membiarkan ketiga manusia itu menembus hingga ke jantung kerajaan. Namun, semakin dekat mereka dengan Agus, tanah yang mereka pijak, tumpukan kain kafan itu, terasa semakin lunak dan menghisap, seolah-olah mereka sedang berjalan di atas hamparan daging yang masih hidup. "Agus!" Rian melompat, mencoba meraih tangan Agus yang masih belum tertutup kain sepenuhnya. Tepat saat jari Rian bersentuhan dengan kulit Agus, sebuah kejutan listrik dingin menghantam seluruh tubuhnya. Rian melihat sekilas ke dalam mata putih Agus. Di sana, ia tidak melihat ketakutan. Ia melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Ribuan orang yang pernah hilang di desa itu
berdiri berjejer di dalam kegelapan abadi. Semuanya terbungkus kain putih menunggu giliran untuk bangun. "Lepaskan dia!" Sebuah suara parau meledak dari arah singgasana. Sosok Pak Karto berdiri. Tubuhnya memanjang, meliuk-liuk seperti pelepah pisang yang ditiup badai. Dengan satu kibasan tangan kafannya, sebuah gelombang angin busuk menghantam mereka bertiga hingga terpental ke pinggiran lapangan. Rian terjerembab, mulutnya terasa asin karena darah yang mulai mengalir dari bibirnya yang pecah. Saat ia berusaha mendongak, ia melihat sosok Agus sudah hampir tertutup sepenuhnya. Hanya menyisakan bagian wajahnya yang kini tampak mulai mengeras, berubah tekstur, menjadi seperti serat pohon pisang. "Agus hilang," rintih Darto, yang sejak tadi hanya bisa merangkak di batas luar. Tiba-tiba, seluruh pocong di kerajaan itu berhenti berdengung. Mereka secara serempak memutar tubuh membelakangi singgasana dan mulai melompat menjauh ke segala arah kebun dengan kecepatan luar biasa. Bruk, 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 bruk. Suara lompatan itu kini menjauh, menghilang ke dalam kabut yang semakin pekat. Dan bersamaan dengan itu, sosok Agus, Pak Karto, dan singgasana akar itu perlahan-lahan memudar, seolah-olah mereka hanyalah proyeksi cahaya yang dipadamkan. "Jangan pergi, kembalikan Agus!" Rian berlari ke titik tengah. Namun yang ia temukan hanyalah tanah kosong yang becek. Tidak ada kain putih, tidak ada singgasana, tidak ada bunga melati. Hanya ada satu hal yang tersisa di sana. Senter milik Agus yang sudah pecah dan sandal jepitnya yang sebelah kiri tertanam separuh di dalam tanah yang berbau busuk. "Dia dibawa masuk ke wilayah yang lebih dalam," bisik Pak Wiryo, menatap ke arah jantung kebun yang kini terlihat kembali seperti kebun pisang biasa yang berantakan. "Dia bukan lagi milik dunia kita." Pagi yang menyapa Karangjati tidak membawa kehangatan. Matahari tertutup kabut abu-abu yang enggan beranjak, membuat suasana desa terasa lembab dan suram. Kabar hilangnya Agus menyebar secepat api menyambar jerami kering. Isu tentang kerajaan di kebun pisang bukan lagi sekedar bualan peronda yang mengantuk. Itu adalah kenyataan pahit yang kini menghantam tiap pintu rumah warga. "Cucu saya belum kembali, Pak Lurah. Agus tidak mungkin pergi tanpa pamit," jerit nenek Agus di depan kantor desa. Suaranya pecah menyayat hati siapapun yang mendengar. Namun pencarian yang dilakukan ratusan warga sejak subuh tadi hanya membuahkan nihil. Mereka menyisir setiap jengkal kebun pisang Pak Karto dengan parang dan senter. Namun yang mereka temukan hanyalah kebun tua yang sunyi. Tidak ada jejak kerajaan, tidak ada ribuan pocong. Bahkan jejak lumpur hitam yang dialami Pak Wiryo semalam seolah menguap di telan bumi. Hanya sandal jepit kiri Agus yang tertinggal, tergeletak di bawah pohon pisang raja yang batangnya tampak lebih hitam dari pohon lainnya. Sejak saat itu, Karangjati kehilangan denyut nadinya, bisik Jumari saat mereka berkumpul di rumah Pak Wiryo. Malam-malam berikutnya menjadi saksi betapa teror itu telah bermetastasis. Ia tidak lagi diam di dalam kebun. Warga mulai melaporkan kejadian-kejadian yang merusak nalar. Bu RT bersumpah melihat sesosok putih berdiri diam di balik jendela kamarnya pada pukul 2 dini hari. Saat ia memberanikan diri mengintip, sosok itu tidak lari. Ia justru membenturkan kepalanya ke kaca jendela. Tok, 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 dengan gerakan patah-patah, seolah ingin masuk. Di bagian desa yang lain,
Anak-anak kecil mulai menangis serempak setiap kali jam menunjukkan pukul 1 malam. Mereka menunjuk ke arah langit-langit rumah, mengatakan ada paman berbaju putih yang sedang jongkok di atas lemari, menatap mereka dengan mata yang terus mengeluarkan tanah. Teror ini bukan lagi tentang satu kebun, ucap Pak Wiryo sambil memandangi tangannya yang masih sering bergetar. Mereka sedang menandai wilayah. Setiap rumah yang pernah didatangi, setiap atap yang pernah dihinggapi, itu sekarang adalah bagian dari mereka. Yang paling mengerikan adalah fenomena lompatan atap. Hampir setiap warga kini terbiasa mendengar suara bruk, bruk di atas seng rumah mereka. Suara itu berpindah-pindah dengan sangat cepat. Dari satu rumah ke rumah tetangga, seolah-olah makhluk-makhluk itu sedang bermain di atas pemukiman manusia. Anjing-anjing penjaga di desa itu tidak lagi menggonggong. Mereka ditemukan meringkuk di pojok kandang dengan mata yang memutih, mati karena ketakutan yang luar biasa atau hilang tanpa jejak. Hanya menyisakan rantai yang terputus, dengan bekas gigitan yang tidak menyerupai gigi hewan apapun. Desa ini sedang dikepung dari dalam. Buma Rian yang kini tampak kurus dan kuyu. Ia jarang tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Agus yang mulai mengeras seperti serat pohon. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 setelah hilangnya Agus. Listrik desa kembali padam total secara mendadak. Namun kali ini tidak ada suara keluhan. Seluruh warga terdiam di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Di tengah keheningan yang mencekam itu, dari arah kebun pisang Pak Karto, terdengar suara yang sangat dikenal oleh warga. Suara itu berasal dari pengeras suara masjid yang tiba-tiba menyala sendiri. Namun, bukan azan atau pengumuman yang keluar, melainkan suara rintihan ribuan orang yang memanggil nama anggota keluarga mereka masing-masing. Bapak, pulang. Ibu, dingin. Dan di antara ribuan rintihan itu, Rian mendengar suara yang paling ia takuti. Suara Agus. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di depan pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Rian, buka pintunya. Kainku, ikatannya lepas lagi. Suara rintihan Agus di balik pintu rumah Rian akhirnya memaksa Pak Wiryo untuk bicara. Pagi harinya, ia mengumpulkan Jumari dan Rian di emperan rumahnya yang kini dipenuhi taburan garam dan doa-doa yang ditulis di kertas kuning. Upaya putus asa untuk menangkal apa yang tidak bisa ditolak. Karangjati tidak sebersih yang kalian kira, buka Pak Wiryo. Suaranya terdengar seperti gesekan batu nisan. Ia menyulut sebatang rokok klobot, asapnya membumbung membentuk pola-pola aneh di udara dingin. Ia bercerita tentang tahun-tahun kelam puluhan tahun silam, jauh sebelum Rian atau Agus lahir. Saat itu, sebuah wabah tanpa nama menyerang desa. Orang-orang mati dalam hitungan jam. Tubuh mereka membiru, perut membuncit, dan bau busuk tercium bahkan sebelum nafas terakhir dilepaskan. Karena ketakutan akan tertular, warga saat itu tidak berani memandikan jenazah dengan benar. Bahkan, banyak yang dikubur massal di lahan milik keluarga Karto yang saat itu masih berupa rawa kering. Lanjut Pak Wiryo. Mata Rian membelalak. Dikubur massal tanpa kafan? Pak Wiryo mengangguk pahit. Beberapa hanya dibungkus tikar pandan. Ada yang dimasukkan ke dalam lubang dengan posisi terbalik karena warga terburu-buru ingin lari dari maut. Dan yang paling berdosa, beberapa dari mereka sebenarnya belum benar-benar mati.
Mereka hanya dalam keadaan koma akibat wabah, namun terkubur hidup-hidup di bawah sana. Setelah wabah mereda, Pak Karto, ayah dari mendiang Pak Karto yang dikenal warga sekarang, menanam pohon pisang di atas tanah itu untuk menutupi bau busuk yang terus keluar dari dalam tanah. Pohon-pohon itu tumbuh dengan sangat subur. Buahnya besar dan manis, namun tidak ada warga tua yang berani memakannya. Akar pohon pisang itu mereka tidak tumbuh di tanah biasa, bisik Pak Wiryo. Akar-akar itu menembus sela-sela tikar, melilit tulang belulang, dan menghisap sisa-sisa kesedihan serta kemarahan mereka yang terkubur paksa. Itulah kenapa pohon pisang di sana tidak pernah mati meski musim kemarau panjang. Tanah itu telah berubah menjadi rahim bagi sesuatu yang jahat. Pohon pisang yang tumbuh di sana bukan lagi sekedar tumbuhan, melainkan perpanjangan tubuh dari mereka yang ada di bawah. Lalu, kenapa sekarang mereka bangkit? Kenapa mereka membangun kerajaan? Tanya Jumari dengan suara bergetar. Karena ikatannya sudah terlalu kencang, sahut Pak Wiryo misterius. Mereka tidak lagi ingin berdiam di bawah akar. Mereka ingin pesta yang tertunda. Mereka butuh seseorang yang masih bernafas untuk menjadi jembatan antara dunia kita dan tanah basah itu. Dan mereka memilih Agus. Penjelasan Pak Wiryo menjawab satu teka-teki. Mengapa pocong-pocong itu tidak hanya melompat tapi bergerak seperti bagian dari sebuah sistem yang teratur? Mereka adalah sebuah kolektif, sebuah komunitas yang dibangun dari rasa sakit yang sama. Dengan Pak Karto sebagai pengurus yang akhirnya juga terseret menjadi bagian dari mereka. Malam ini adalah malam ke-8, ucap Pak Wiryo sambil menatap langit yang mulai menggelap lagi. Jika kita tidak menjemput Agus dari jantung kebun itu sekarang, dia akan benar-benar berubah menjadi pohon induk. Dan saat itu terjadi, seluruh karang jati akan tertutup oleh rimbunnya daun pisang yang tidak akan pernah membiarkan cahaya matahari masuk lagi. Rian berdiri. Meski lututnya masih terasa lemas. Kita harus kembali ke sana. Kita bawa apapun yang bisa membakar tanah itu. Pak Wiryo menatap Rian dengan tatapan kosong. Membakar? Kamu tidak bisa membakar kemarahan yang sudah mengendap selama puluhan tahun, Rian. Kita harus memberi mereka apa yang mereka inginkan sejak dulu. Pengakuan. Malam itu, desa Karangjati tidak lagi mengenal cahaya. Lampu-lampu listrik sengaja dimatikan, bukan oleh petugas melainkan oleh rasa takut yang luar biasa. Warga yang tersisa berkumpul di halaman rumah Pak Wiryo. Ada sekitar 10 orang pria dewasa, masing-masing membawa senter parang yang sudah diasah tajam dan obor yang trubusnya sudah dibasahi minyak tanah. Rian berdiri di barisan paling depan, memegang botol kaca berisi minyak dan kain sumbu. Matanya merah karena kurang tidur, namun amarah di dadanya mengalahkan rasa kantuknya. Ingat, suara Pak Wiryo membelah keheningan malam yang berat. Jangan pernah jalan sendirian. Jika sentermu mati, segera mendekat ke obor. Dan yang paling penting, jika kamu mendengar suara orang yang kamu kenal memanggil dari kegelapan, jangan pernah menoleh. Mereka mulai melangkah menuju ujung desa. Semakin dekat dengan gerbang kebun pisang, kabut yang tadinya hanya setinggi pinggang, kini mulai naik hingga menutupi dada. Kabut itu tidak dingin, melainkan terasa hangat dan berbau amis, seperti uap dari darah yang baru tertumpah. Bruk, bruk, bruk. Suara lompatan itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan dari satu arah.
Suara itu menggema di seluruh penjuru kebun, seolah-olah ribuan makhluk di dalamnya sedang melakukan pemanasan. "Pak, lihat pohon-pohonnya," bisik Jumari. Pohon-pohon pisang itu seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Pelepah-pelepahnya yang lebar bergerak-gerak meski tidak ada angin. Saat cahaya obor menyentuh batangnya, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Kulit batang pisang itu berdenyut, seolah-olah ada pembuluh darah yang mengalirkan cairan hitam di baliknya. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Jalan setapak yang biasanya lurus kini tampak bercabang-cabang menjadi puluhan lorong gelap. Setiap lorong terlihat identik, dijajari oleh pohon pisang yang melengkung rendah, membentuk terowongan dari daun yang tajam. "Ini jebakan," gumam Pak Wiryo. "Kebun ini sedang memutarbalikkan arah mata angin." "Gus, Agus!" Rian berteriak mengabaikan larangan Pak Wiryo. "Kami datang, Gus!" Sebagai jawaban, sebuah suara tertawa massal meledak dari balik kerimbunan. Bukan satu atau dua suara, melainkan ratusan suara yang tertawa serempak. Sebuah tawa yang kering, parau, dan penuh kebencian. Tiba-tiba, obor di tangan salah satu warga padam secara mendadak, seolah-olah ada tangan tidak kasat mata yang menjepit apinya. "Tolong, sesuatu memegang kakiku!" teriak warga itu. Cahaya senterian segera menyambar ke arah bawah. Di sana, di antara lumpur hitam, muncul akar-akar pohon pisang yang berbentuk menyerupai jari-jari manusia yang kurus dan panjang. Akar-akar itu melilit pergelangan kaki warga tersebut, menariknya perlahan namun pasti menuju ke dalam tanah. "Potong akarnya, cepat!" perintah Pak Wiryo. Suasana menjadi kacau. Parang beradu dengan akar. Namun setiap kali satu akar terputus, cairan hitam kental menyembur keluar, mengeluarkan bau busuk yang membuat beberapa orang muntah. Akar-akar itu seolah-olah adalah saraf dari kerajaan ini. Di tengah kekacauan itu, Rian melihat sesosok putih melintas cepat di antara batang pohon. Sosok itu tidak melompat kaku, melainkan merangkak di batang pohon pisang dengan posisi terbalik. Kepalanya menggelantung ke bawah, menatap Rian. "Rian, kenapa lama sekali?" bisik sosok itu. Suaranya adalah suara Agus. Namun wajahnya sudah tertutup separuh oleh serat-serat pohon pisang yang mulai tumbuh dari pori-pori kulitnya. "Agus!" Rian berlari mengejar sosok itu meninggalkan rombongan Pak Wiryo. "Rian, kembali! Jangan masuk ke lorong itu!" teriak Pak Wiryo. Namun suaranya segera ditelan oleh suara lompatan ribuan pocong yang kini mulai mendekat secara serempak. Bruk, bruk, bruk. Lompatan itu kini tepat berada di belakang mereka. Saat Pak Wiryo berbalik, ia melihat ratusan kain putih sedang berdiri berjajar menutupi seluruh jalan pulang. Mereka terjebak di jantung kegelapan yang mulai menutup perlahan. Seolah-olah kebun itu adalah mulut raksasa yang siap menelan mereka bulat-bulat. Rian berlari menembus pelepah-pelepah pisang yang terasa setajam silet, menyayat kulit lengannya hingga berdarah. Ia tidak peduli. Pikirannya hanya terkunci pada sosok Agus yang merangkak di antara pepohonan tadi. Namun, saat ia berhasil menembus barisan pohon paling rimbun, langkahnya terhenti secara mendadak. Ia bukan lagi berada di kebun pisang yang ia kenal. Di depannya terbentang sebuah tanah lapang yang cekung, menyerupai kawah raksasa yang terbentuk dari tanah makam yang amblas.
Di sana, bau busuknya begitu pekat hingga Rian harus menutup hidung dengan baju yang basah oleh keringat. Di tengah kawah itu, sebuah pemandangan yang membekukan darah tersaji. Ratusan pocong berdiri melingkar dengan posisi membungkuk. Kepala mereka semua menghadap ke satu titik di tengah. Mereka tidak bersuara, tidak melompat. Mereka hanya berdiri dalam keheningan yang mati, sementara uap hitam keluar dari balik kain kafan mereka yang kusam. Dan di pusat lingkaran itu, ada sebuah pohon pisang raksasa yang berbeda dari yang lain. Batangnya tidak berwarna hijau, melainkan putih pucat dengan urat-urat merah yang berdenyut seperti jantung. Daun-daunnya berwarna hitam pekat, menjuntai ke bawah, menyentuh sosok yang duduk bersimpuh di bawahnya. "Agus," bisik Rian. Agus duduk di sana. Namun ia nyaris tidak menyerupai manusia lagi. Tubuhnya sudah terbungkus kain kafan yang seolah tumbuh dari dalam kulitnya sendiri. Serat-serat pohon pisang yang halus melilit leher dan tangannya, menghubungkan tubuhnya langsung ke akar pohon raksasa di belakangnya. Mata Agus terbuka. Tidak ada bagian putih lagi, hanya ada dua lubang hitam yang terus mengeluarkan cairan bening yang berbau tanah. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang merapalkan sesuatu yang abadi. "Aku tidak mau jadi penjaga." Kalimat itu terdengar seperti hembusan angin yang sekarat. Tiba-tiba, Pak Wiryo dan sisa rombongan berhasil menyusul Rian. Mereka semua terperangah melihat kemegahan yang mengerikan itu. Pak Wiryo langsung berlutut, wajahnya pucat pasi. "Itu bukan pohon pisang, Rian," bisik Pak Wiryo dengan suara bergetar. "Itu adalah tumpukan mayat yang menyatu. Pohon itu tumbuh dari tulang belulang mereka yang mati saat wabah." Saat cahaya senter diarahkan ke batang pohon raksasa itu, mereka melihat wajah-wajah manusia yang terjebak di dalam kulit pohon. Wajah-wajah yang menangis, wajah-wajah yang menganga menahan sakit. Semuanya membeku menjadi bagian dari kayu dan pelepah. "Kembalikan kawan kami!" teriak Rian sambil melemparkan botol minyak tanah ke arah pohon itu. Botol itu pecah di atas akar yang berdenyut. Rian menyulut korek api dan melemparnya. Api berkobar sejenak, menyinari wajah ribuan pocong yang ada di sana. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Api itu tidak berwarna merah, melainkan berwarna biru pucat yang dingin. Dari dalam hitungan detik, api itu mati, seolah-olah dihisap oleh hawa dingin yang keluar dari pohon tersebut. Dari atas pohon raksasa itu, turun sebuah sosok yang paling besar. Itu adalah sosok yang mereka kenali sebagai Raja, Pak Karto. Namun kali ini, tubuhnya sudah tidak lagi terbungkus kain kafan tunggal. Ia adalah gabungan dari puluhan kain kafan yang menjuntai seperti jubah kebesaran yang busuk. "Kalian membawa cahaya ke tempat yang sudah lama melupakan matahari." Suara Pak Karto bergema, bukan dari mulutnya, melainkan dari tanah yang mereka pijak. Ribuan pocong itu serempak menoleh ke arah warga. Gerakannya serentak dan patah-patah. Kerak, kerak, kerak. "Agus tidak akan pergi," lanjut suara itu. "Dia adalah akar baru. Dan kalian akan menjadi pupuknya." Satu persatu,
Pocong-pocong yang melingkar itu mulai bergerak maju. Mereka tidak melompat, mereka melayang rendah menyeret kain mereka yang kini mengeluarkan ribuan akar halus yang siap melilit siapapun yang berdiri di sana. Begitu kalimat Pak Karto berakhir, kesunyian di kawah makam itu pecah oleh suara yang paling mengerikan. Suara tawa kolektif. Ribuan mulut yang tadinya tertutup kain kini terbuka secara serempak, mengeluarkan suara tertawa yang berat, parau, dan berlapis-lapis, seolah seluruh tanah Karangjati sedang mengejek usaha mereka. "Mundur, semuanya mundur ke arah jalan setapak," teriak Pak Wiryo. Namun suaranya nyaris tenggelam oleh tawa tersebut. Lampu-lampu petromak yang dibawa warga mulai berperilaku aneh. Apinya tidak padam, tapi berubah warna menjadi hijau pekat dan mulai mengeluarkan asap yang menyerupai rambut manusia. Kabut di sekitar mereka mendadak menjadi sangat tebal. Namun anehnya, kabut itu tidak bergerak ditiup angin. Kabut itu merayap, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Kerak, kerak, kerak. Pocong-pocong itu mulai bergerak mendekat dalam formasi yang sempurna. Mereka tidak lagi melompat satu persatu. Mereka bergerak seperti gelombang kain putih yang pasang, perlahan-lahan mempersempit lingkaran. Setiap kali mereka melangkah, tanah di bawah kaki warga terasa semakin amblas, berubah menjadi bubur hitam yang terus menarik kaki mereka ke bawah. "Lihat, ke atas," jerit Jumari. Dari atas pohon pisang raksasa itu, ratusan pelepah hitam mulai menjuntai turun seperti tentakel. Pelepah-pelepah itu bukan lagi daun, melainkan lidah-lidah panjang yang basah dan lengket. Satu persatu, warga yang berdiri paling belakang mulai tersambar. "Tolong!" Seorang pria dari rombongan warga terangkat ke udara, tubuhnya dililit oleh pelepah hitam yang langsung berubah menjadi kain kafan kencang saat menyentuh kulitnya. Dalam hitungan detik, teriakan pria itu terhenti, digantikan oleh suara tulang belulang yang remuk, krak, sebelum tubuhnya ditarik masuk ke dalam rimbunnya daun hitam di puncak pohon. Rian yang masih berdiri dekat Agus mencoba memotong akar-akar yang melilit kaki sahabatnya dengan parang. Namun setiap kali parangnya mengenai akar, ia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya sendiri. Seolah-olah saraf Agus sudah tersambung dengan sarafnya melalui udara yang mereka hirup. "Jangan, Rian," bisik Agus. Wajahnya kini sudah tertutup serat pohon hingga ke pipi. "Kalau akar ini putus, aku hancur." Tiba-tiba, sosok Raja Pak Karto melayang mendekat. Tubuhnya yang besar menutupi cahaya bulan. Wajahnya yang transparan kini berada tepat di depan Pak Wiryo. Ia tidak menyerang. Ia hanya membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam kerongkongannya merangkak keluar ribuan kelabang yang terbuat dari potongan kain kafan, bergerak cepat menuju kaki Pak Wiryo. "Kalian pikir doa bisa menyelamatkan kalian?" Suara itu kini terdengar seperti suara ribuan orang yang bicara bersamaan. "Kami adalah doa-doa yang kalian lupakan. Kami adalah air mata yang kalian kubur." Satu persatu, warga mulai tumbang. Bukan karena diserang, tapi karena mereka tidak kuat menahan tekanan gaib yang ada. Mereka jatuh berlutut, mata mereka mulai memutih, dan dari pori-pori kulit mereka mulai muncul tunas-tunas pohon pisang kecil yang berwarna pucat.
Pak Wiryo, kita harus pergi. Rian menarik baju Pak Wiryo yang sudah terpaku diam menatap sang raja. Di saat yang paling kritis itu, seluruh kebun pisang itu bergetar hebat. Pohon-pohon pisang di sekeliling kawah mulai tumbang dengan sendirinya. Bukan karena angin, tapi karena mereka sujud ke arah pohon induk di tengah. Suara lompatan, bruk, bruk, bruk. Ini terdengar ribuan kali lebih keras, seolah-olah seluruh penghuni liang lahat di bumi sedang berkumpul di karang jati malam itu. Langit di atas mereka tidak lagi gelap, melainkan berwarna merah darah memantulkan kemarahan yang sudah dipendam selama puluhan tahun. Lari Rian, bawa siapa yang bisa dibawa? Pak Wiryo akhirnya tersadar. Ia melemparkan sisa minyak tanahnya ke arah kelabang-kelabang kafan itu dan menarik tangan Jumari yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Puncak teror itu bukanlah kematian, melainkan kesadaran bahwa mereka sedang berada di dalam perut sebuah kerajaan yang tidak memiliki jalan keluar. Tinggalkan aku, Rian. Selamatkan dirimu, teriak Agus. Namun suaranya kini terdengar seperti gesekan dahan kering. Rian tidak peduli. Ia mencengkram bahu Agus yang sudah terasa kaku seperti kayu jati. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyentakkan tubuh sahabatnya itu. Akar-akar yang melilit kaki Agus mengeluarkan suara jeritan melengking saat tercabut paksa dari tanah, menyemburkan cairan hitam yang panas dan berbau amis ke wajah Rian. Lari! Jangan menoleh, raung Pak Wiryo. Mereka berbalik dan menerjang barisan pocong yang mulai menutup rapat. Pak Wiryo mengayunkan parangnya dengan membabi buta, bukan untuk membunuh, karena makhluk itu tidak bisa mati, tapi untuk membelah kabut pekat yang menghalangi jalan. Setiap kali parangnya mengenai kain kafan, terdengar suara dentuman keras seolah ia menghantam tembok beton. Bruk, bruk, bruk. Lompatan itu kini berada tepat di samping telinga mereka. Rian merasakan hembusan nafas dingin yang berbau tanah kuburan menyentuh tengkuknya. Di kiri dan kanannya, pepohonan pisang seolah-olah membungkuk berusaha menjerat mereka dengan pelepah-pelepahnya yang panjang. Jumari, mana Jumari? Teriak Darto di tengah kekalutan. Rian melirik ke belakang sekilas. Di tengah kawah yang mulai tertutup kabut merah, ia melihat Jumari. Pria itu tidak lagi berlari. Ia berdiri mematung di dekat pohon induk, tangannya perlahan-lahan terangkat ke atas, sementara ribuan akar halus mulai merambat naik dari kakinya hingga ke pinggang. Wajah Jumari tampak tenang, terlalu tenang, dengan mata yang menatap kosong ke arah sang raja. Jumari, jangan menyerah. Namun, suara Rian tenggelam oleh suara tawa parau yang kini memenuhi seluruh kebun. Pak Wiryo menarik tangan Rian dengan kasar. Dia sudah tertawan, Rian. Kalau kita berhenti, kita semua akan jadi penghuni kebun ini. Mereka terus berlari, menyeret Agus yang tubuhnya terasa semakin berat setiap detiknya. Aspal jalan desa yang tadinya terasa sangat jauh kini mulai terlihat di balik kabut. Namun tepat di batas gerbang kebun, sosok raja berdiri menghalang. Ia tidak lagi berbentuk manusia, melainkan gumpalan kain kafan raksasa yang berputar-putar seperti badai putih di tengah jalan. Kalian membawa apa yang sudah menjadi milik kami? Suara itu menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Pak Wiryo meraba sakunya, mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam berisi tanah makam tua yang diambilnya dari pemakaman desa seberang. Sebuah jimat terakhir yang ia simpan. Ia mengeluarkan tanah itu ke arah badai kain tersebut sambil merapalkan doa dengan suara yang hampir habis. Blar. Sebuah ledakan hawa panas terjadi. Badai kain itu terbelah sejenak.
memberikan celah sempit bagi mereka untuk melompat keluar. Rian, Pak Wiryo, dan Darto jatuh tersungkur di atas aspal kasar jalan desa tepat saat lampu jalan di ujung sana berkedip menyala kembali. Suara bruk, bruk, bruk yang tadinya memekakkan telinga mendadak berhenti tepat di batas kebun pisang. Rian terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar. Ia melihat ke arah Agus yang tergeletak di sampingnya. Agus masih bernafas, namun kulitnya tetap pucat dan serat-serat halus pohon pisang masih tertanam di bawah kulit pipinya. Kita berhasil, bisik Darto dengan tangan yang berlumuran lumpur hitam. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia berdiri dan menatap ke arah kebun pisang yang kini tampak sunyi, kembali menjadi deretan pohon tua yang tidak terurus. Namun, di antara kerimbunan daun yang gelap, ia melihat ratusan pasang mata merah tetap menatap mereka dengan sabar. Mereka tidak kalah. Mereka hanya berhenti di garis perbatasan. Mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja, gumam Pak Wiryo. Utang darah ini baru dibayar setengah. Saat mereka mencoba memapah Agus masuk ke pemukiman, dari arah kebun terdengar satu suara tawa terakhir. Kali ini suaranya sangat lirih, namun terdengar jelas di telinga Rian. Sampai jumpa di malam berikutnya, penjaga. Matahari akhirnya terbit di Karangjati. Namun sinarnya terasa pucat, seolah-olah cahayanya tersaring oleh sisa-sisa kabut yang masih enggan beranjak sepenuhnya. Desa itu tidak lagi sama. Kicauan burung yang biasanya riuh di pagi hari digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Warga yang keluar rumah bergerak dalam diam, dengan mata yang terus melirik curiga ke arah kebun pisang di ujung jalan. Di puskesmas desa, Rian duduk di samping tempat tidur Agus. Sahabatnya itu sudah sadar, namun ia bukan lagi Agus yang dulu. Agus hanya diam, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Serat-serat halus pohon pisang yang tertanam di bawah kulitnya memang sudah mulai rontok. Namun, meninggalkan bekas luka parut yang berbentuk menyerupai urat daun di sepanjang pipi dan lehernya. Setiap kali Agus bernafas, tercium bau tanah basah yang samar dari tubuhnya. "Gus, kamu mau makan?" tanya Rian pelan. Agus menoleh perlahan. Gerakan lehernya masih terasa kaku mengeluarkan suara gemeretak kecil. Kerak. "Rian, di sana tidak gelap," bisik Agus. Suaranya terdengar jauh dan berlapis. "Di sana banyak teman. Mereka semua sedang menunggu giliran." Rian merinding. Ia tahu Agus tidak sedang bicara tentang manusia. Di luar, Pak Wiryo berdiri menatap kebun pisang Pak Karto yang kini telah dipasang garis polisi dan pagar kawat berduri atas perintah pemerintah kabupaten yang menganggap peristiwa semalam sebagai histeria massal akibat kebocoran gas alam. Namun, Pak Wiryo tahu lebih baik. Ia melihat tanah di perbatasan kebun itu kini berwarna hitam legam, dan tidak ada satupun rumput yang berani tumbuh di sana. "Jumari tidak akan pernah ditemukan," gumam Darto yang berdiri di samping Pak Wiryo. "Polisi bilang dia mungkin lari karena stres, tapi kita tahu dia sudah menjadi bagian dari pondasi di sana." Pak Wiryo mengangguk pelan. Ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi garam dan doa lalu menaburkannya di sepanjang jalan desa. "Kerajaan itu tidak hancur, Darto. Mereka hanya kenyang untuk sementara. Mereka sudah mendapatkan satu jiwa baru dan menandai satu penjaga baru." Rian keluar dari puskesmas dan berjalan menuju motornya. Saat ia memakai helm, ia secara tidak sengaja melihat bayangannya di kaca spion. Ia tertegun.
Di sudut matanya ia melihat sekelebat warna putih yang berdiri diam di balik pohon beringin seberang jalan. Sesosok pocong dengan kain yang sangat bersih menatapnya dengan kepala miring. Makhluk itu tidak melompat. Ia hanya berdiri di sana menjadi pengingat bahwa kontrak gaib telah terjalin. Rian segera menyalakan mesin motornya dan memacu kendaraannya pergi. Namun sepanjang jalan, suara bruk, 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 seolah terus mengikuti dari kejauhan berirama dengan detak jantungnya. Karangjati ini menjadi desa yang waspada. Setiap jam 6 sore, tidak ada lagi warga yang berani berada di luar rumah. Setiap pintu dikunci dengan 3 gerendel, dan setiap jendela ditutup rapat dengan kain hitam. Kebun pisang itu tetap berdiri di sana, rimbun dan subur. Daun-daunnya bergoyang meski tidak ada angin, seolah sedang melambai pada siapapun yang berani lewat. Dan di tengah kebun itu, di jantung kawah yang tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah tunas pohon pisang baru mulai muncul dari tempat di mana Jumari terakhir kali berdiri. Teror itu belum berakhir. Ia hanya sedang beristirahat, menunggu malam di mana ikatannya kembali longgar.